Dan kita juga sudah dengar salah satu anggota DPR kita yang dari Kabupaten Aceh Singkil juga telah menyampaikan hal-hal ini kepada pemerintah provinsi. Mudah-mudahan apa yang... Halo, assalamualaikum guys. Kembali bersama Kabar Singkil Metuah pada pagi ini, tepatnya pada pukul 8.39 ya guys, tanggal 26 Agustus. Kita di Kuala Gabi guys. Di Kuala Gabi ini ada Robin mau melintasi Kuala yang dangkal ya guys. Kuala yang dangkal, sementara kita lihat ada dua Robin di sana ya guys. Dua Robin di sana. Kita lihat. Ini Robin agak sulit guys, masuk kuala agak sulit. Kita lihat agak sulit. Bagaimana dengan kapal bot nelayan untuk memasuki kuala ini guys. Itu satu, dua sudah lewat ya guys. Dua sudah lewat. Kemudian itu ada satu lagi guys. Ada satu lagi. Rencana kita tengok guys, sedih guys ya, bagaimana jika mereka lewat di situ juga ada badai guys. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ini cuaca lagi mendung ya guys. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya saat ini tepatnya di Pelabuhan Singkil. Kebetulan Pelabuhan Singkil yaitu pelabuhan CPO di dekat Kuala Gabi. Sebetulnya Kuala Gabi ini makin lama ini sebetulnya bukan sejauh itu guys. Bukan sejauh itu Kuala Gabi atau perahu-perahu masuk ya guys. Perahu-perahu masuk, tapi itu tadi dia, sebetulnya perahu-perahu masuk daerah sekitaran sini guys. Kita lihat dulu guys, daerah sekitaran sini masuk, tapi di sini tak bisa lagi guys, sehingga ke sana, sehingga mereka pindah ke sana guys. Pindah ke sana mungkin karena ini tadi dangkal ya guys. Dan kita lihat ini kuala yang sebelumnya guys. Di sana ada kapal feri, kemudian di sana ada kapal bot kayu ya guys. Kapal bot kayu, mereka informasi saya dengar semalam hendak ke Kepulauan Banyak ya guys, ke Kepulauan Banyak. Berhubung cuaca lagi kurang bagus, sampai sekarang kurang bagus, mereka tidak melanjutkan perjalanan, sehingga mereka bersandar di sana ya guys, bersandar di sana. Namun mereka sepertinya terjebak guys, terjebak bersandar di sana dan tidak bisa masuk lagi ke kuala ini ya guys. Dan tidak masuk lagi ke kuala ini kuala. Mereka aturan masuk dari sini, kemudian langsung ke Tangkahan. Bahkan di Tangkahan biasa mereka, inilah dia ada bot dua unit mau ke Pulau Banyak juga ya guys, mau ke Pulau Banyak, namun tak bisa guys. Ini kembali
di pelabuhan tadi guys. Di pelabuhan kita lihat bahwa di sini juga ada masyarakat menyaksikan atau melihat ini kuala, mungkin bot yang diinformasikan tadi mungkin di sana ada pemilih mereka ya guys, mungkin ada pemilih mereka diperintahkan untuk banyak sewa kabut. ini kita lihat guys. Ya melansir. Nanti sini. Pengajar kan dong. Aduh, pengajar. Mantan kepala BPBD bos. Mantan Halo guys. BPBD. Bukti sih guys, masuk YouTube. Oke guys. Nah, masuk YouTube mantan kepala BPBD. Mantan kepala BPBD guys. Informasi inilah. Dengan perahu klub fishing. No problem. Inilah kondisi dan posisi. Kalau memang seperti ini ya bisa melintas guys, bisa perahu-perahu seperti ini bisa jalannya bisa liku-liku guys, nggak masalah juga. Namun bagaimana dengan bot tadi ya guys, berhubungan di sini ada anggota DPR kita coba wawancara sebentar ya guys. Iya, berdua tuh, tiga. Pak, sedikit Pak wawancara Pak. Kalau saya perhatikan Pak, Bapak ini ya, langsung berada di Kuala atau di pelabuhan ini Pak. Sekarang kalau kita pantau bahwa Kuala jadi persoalan masyarakat sekarang lagi dangkal Pak. Tanggapnya sendiri Pak. Silahkan sedikit Pak. Baik, terima kasih. Kalau mengenai tanggapan ini sudah terlalu sering sebenarnya pembicaraan ini dibicarakan. Cuman bagi kita masyarakat, kita terus berbicara dan terus sampai hal ini bisa terrealisasi. Dan kita juga sudah dengar salah satu anggota DPR kita yang dari Kabupaten Aceh Singkil juga telah menyampaikan hal-hal ini kepada pemerintah provinsi. Mudah-mudahan apa yang telah didengung-dengungkan beliau seperti apa yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil bisa terrealisasi beberapa muara ini, karena hampir 50% kehidupan masyarakat tergantung kepada muara ini, baik dia mobilisasi Pulau Banyak Barat maupun masyarakat nelayan. Jadi kalau tempat ini rasanya haruslah sebuah perhatian yang sangat dipikirkan oleh pemangku kepentingan. Saya rasa tidak ada jalan lain, harus ini yang kita lakukan. Ini sudah banyak mulut, sudah banyak pembicara, sudah banyak pemikir untuk memikirkan tempat-tempat ini. Tapi apa daya, tangan tak sampai karena anggaran kita tidak memungkinkan untuk mengerjakan muara-muara yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Saya rasa demikian. Sedikit lagi nih Pak, bahwa saat ini kan kita di atas pelabuhan CPO Singkil. Sementara pelabuhan ini kalau kita perhatikan tak pernah sandar kapal-kapal besar Pak. Tanggapnya sendiri Pak dengan pelabuhan ini apa masalahnya ini Pak? Kalau ini masalah pelabuhan CPO yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini dari Kementerian Perhubungan. Jadi itu pemikiran-pemikiran yang ada di kementerian. Tapi karena pendangkalan ini kementerian saya sudah lihat bahwa mereka telah melakukan uji teknik atau survei lah apa yang dinamakan pemeriksaan untuk kemungkinan pelabuhan ini ke depan. Apakah kementerian mengeruk pelabuhan ini atau memperpanjang pelabuhan ini ke laut, itu tergantung
hasil dari survei yang dilakukan oleh kementerian. Jadi bukan dalam arti kata pelabuhan ini tidak berfungsi, tapi masih dipikirkan bagaimana cara berfungsinya pelabuhan ini oleh kementerian. Serasa demikian. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Kak, jadi, Itu dia tadi guys yang disampaikan oleh anggota DPRK kita saat ini, bahwa beliau berada di pelabuhan ini. Mungkin di pelabuhan ini mungkin beliau melihat seperti yang kita sampaikan tadi, bot ini ya mungkin ada pemiliknya. Sementara di sana ada sandar kapal feri ya guys, atau kapal besar. Kalau kita perhatikan adalah Aceh Hebat 3 guys. Seperti yang dibincang-bincang sedikit tadi guys, bahwa Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan ini untuk tujuan kapal-kapal besar sandar ya guys. Namun bagaimana kapal ini bisa sandar sementara kuala ini dangkal ya guys. Kuala ini dangkal. Inilah buktinya guys bahwa kuala ini dangkal. Oke guys, sampai di sini aja dulu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.